Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk berbicara tentang Ramadan. Berbicara tentang apa? Ramadan. Begini ya, ibu-ibu. Kita itu bisa menghargai sesuatu kalau misalnya kita memahami sesuatu itu berharga. Saya ulangi sekali. Kita bisa menghargai sesuatu kalau misalnya kita mengetahui kalau kita mengetahui sesuatu itu berharga, ya. Contoh begini, ada suami istri berumah tangga. Istrinya ini penuh pengorbanan, tapi suaminya nggak pernah lihat. Kenapa? Karena memang jarang bareng, Bu. Pagi suaminya kerja, malam kemudian suaminya baru pulang. Dia nggak pernah ngelihat istrinya banyak berkorban untuk rumah tangga. Dia nggak pernah ngelihat istrinya teh antara cucian piring, cucian baju, jaga ngurus anak, wah akrobat gitu, suaminya nggak pernah lihat. Yang suaminya lihat dari istrinya cuma minta uang belanja aja tiap pulang. Paham ini maksudnya? Itulah yang suaminya lihat. Tapi dia tidak melihat pengorbanan istrinya yang kemudian ngatur uang belanja 10.000 tadi hemat-hemat, pengen jajan tadi tahan-tahan. Kenapa? Mukanya pada senyum-senyum begini, ya. Pengen cireng tadi ditahan, pengen cimol tadi ditahan, masuk Indomaret tadi bolak-balik barang. Ada yang pernah begitu? Berapa ya harganya? Berapa ya, cukup nggak ya, gitu dibolak-balik. Teh nuya teh berapa teh? Nuya teh 4.500 atau berapa gitu. Begitu dikasih, yang ini nggak jadi, yang ini aja. Ada, ya. Udah bawa banyak, salah barcode, ya. Tidak jadi, yang ini teh. Dibalikin lagi keras. Suami teh nggak lihat. Maka suami yang tidak mengetahui betapa berharga istrinya, kemudian suka ditanya teman-temannya, kamu teh happy nggak sih di rumah tangga? Happy. Suami teh baik. Para teh uang teh ngepas-ngepas, tapi aib suaminya itu dijaga, ya. Kehormatan suaminya itu dijaga, dan suaminya nggak tahu. Taunya cuma minta uang belanja aja. Maka ketika seorang suami ini tidak mengetahui berharganya istrinya, biasanya diremehkan dan biasanya diacuhkan dan biasanya dibiarkan. Karena tidak mengetahui kalau istrinya berharga. Kapan suaminya itu ngerasa istrinya itu berharga? Kalau sudah kehilangan. Ibu-ibu sabar. Ini kan ngaji begini ya. Kapan suaminya ngerasa istrinya berharga? Kalau sudah kehilangan, ya Allah, dia menjaga air baru ngerti. Kalau misalnya istrinya begitu juga, gantian. Begitu juga istri tidak bisa menghargai suami kalau dia tidak mengerti kalau suaminya itu berharga. Taunya kalau pulang ke rumah, papa mana uang belanja itu? Kurang, wah udah panjang ngomel gitu. Dia nggak tahu suaminya dimaki-maki, bosnya dia nggak tahu. Dia nggak ngerti suaminya kan narik gojek, dimaki-maki orang, dimaki-maki pelanggan, dibego-begoin sama orang. Istrinya teh nggak ngeliat, karena istrinya sibuk sama cucian piring, karena istrinya sibuk sama cucian baju. Dia nggak ngeliat sebegitu pengorbanan suaminya. Ya, dia nggak tahu. Suaminya digangguin sama wanita yang lain, dia teh bertahan, ya, menjaga harga diri sebagai seorang suami. Nah itu dia istrinya nggak tahu kalau suaminya itu punya sikap sesoleh itu. Biasanya yang begini-begini ini dimarahin terus sama istrinya. Apalagi biasanya istri yang kuat marah-marah itu biasanya suaminya sabar, diem, jadi kayak kucing. Makin dia makin brengsek biasanya ibu-ibu nih, makin keras. Nah, kenapa makin begitu ibu-ibu sekalian? Karena ibu-ibu tidak melihat bahwa suami ini
Harga. Kapan kemudian merasa bahwa suami itu berharga? Kalau misalnya sudah nggak ada, entah karena emang pergi nggak kuat, berpisah lagi hidup, atau dipanggil Allah Azza wa Jalla. Baru mulai dulu teh ada si akang, ada yang bawain ini, ada yang benerin genteng, ada yang beliin bakso. Akang teh telah wafat, teh suami teh nggak ada, wafat di COVID baru. Ya. Ini bukan aib yang saya dengerin dari mama saya langsung. Mama saya itu dingin sama bapak saya. Begitu bapak saya COVID, wafat, saya baru ngeliat cintanya mama saya sama bapak saya. Begitu nggak ada tuh nangisnya luar biasa, kegelisahannya luar biasa. Setelah nggak ada bapak saya baru ngeliat ibu saya itu sangat membutuhkan bapak saya. Itulah Ramadan, Bu. Kenapa ilmu rumah tangga ini kok jadi ke Ramadan? Begitulah kita melihat Ramadan. Kadang-kadang kita nggak punya sikap yang benar terhadap Ramadan karena kita nggak ngerti Ramadan itu. Rajab, Sya'ban, para sahabat itu sudah siap-siap dari Rajab. Dari riwayat yang lain siap-siap dari 6 bulan sebelumnya. Para sahabat di Rajab udah ngegas, Bu. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia saya ke Ramadan. Ya, saya pelan-pelan ya. Saya kalau di Bandung biasa dipanggil Abi, jadi saya ngomongnya Abi aja ya. Abi pelan-pelan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah minta panjang umur, tidak pernah. Makanya Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun Hijriah. Itu sebetulnya setara dengan 60 tahun Masehi, 6059. Jadi kalau ibu ulang tahun pakai kalender Masehi, jangan nunggu 63. Aduh Ustadz, usia saya 64 Ustadz, udah bonus setahun. Bonusnya 4 tahun. Karena Nabi itu usia kalender Masehi yang Januari sampai Desember itu usianya 60 tahun saja. 60 tahun kan masih jak-jak, Bu, orang kita itu, benar ya? Ibu saya 64 tahun, lahir 89, masih bisa bikin nasi kuning, masih bisa bikin bumbu sendiri, masih tegak. Kadang-kadang saya yang sakit-sakitan. Mama saya tuh sehat afiat. Qiyamul lailnya dari jam 2 pagi, diam sampai syuruk di tempat sajadahnya, itu mama saya. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah minta doa panjang umur. Bukan berarti minta panjang umur itu nggak boleh. Nabi minta afiat, sehat. Tetapi setiap masuk bulan Rajab, Nabi minta panjang umur. Abi ulangi sekali lagi. Setiap masuk bulan Rajab, Nabi selalu minta kepada Allah panjang umur. Wa balighna Ramadan. Sampaikan usia saya sampai Ramadan. Kenapa? Karena Nabi tahu ini Ramadan ini luar biasa. Setiap harinya di bulan Ramadan tuh Allah membebaskan namanya itqun minan nar. Coba lagi. Itqun minan nar. Fi kulli yaumin fi hadza Ramadan itu Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hambanya dari api neraka beberapa hamba setiap hari. Kenapa saya harus menyampaikan dibebaskan dari api neraka ketimbang masuk surganya Allah Azza wa Jalla? Karena kita harus meyakini sebagai umat Nabi Muhammad SAW beriman pasti masuk surga. Pasti apa? Masuk surga. Selama wafatnya beriman, selama matinya beriman, ada iman, dapat syafaat. Andai kata ada dosa nggak selesai, itulah neraka jahanam. Itulah neraka. Neraka itu menghabisi dosa-dosa kita. Bersih masuk ke dalam surga. Jadi gimana, Bu? Nggak apa-apa neraka dulu. Transit dulu, jangan, Bu. Ya, kita nggak usah ngomong panjang-panjang di neraka itu. Neraka itu nanti kita makan. Anak saya hafal Aiman. Neraka itu buah neraka namanya zakum. Buah apa? Buah zakum. Buah zakum itu. Nah, gimana saya? Satu tetes getahnya menetes saja ke bumi ini. Bumi ini hancur luar biasa. Laut ini tiba-tiba kering, bumi ini hancur luar biasa. Berapa tetes? Satu tetes ini.
Apalagi nanti kita makan bukan getahnya, Bu, sama daging-dagingnya itu masuk ke dalam perut. Gimana ini perut kita ini? Nggak kuat kita. Nggak kuat. Hamba Allah yang di dunianya senang. Ahlul afiat, dia senang tuh sedunia. Nggak pernah sulit, nggak pernah sakit, nggak pernah kurang duit, nggak pernah punya masalah. Habis Nabi. Begitu di akhirat dicelupkan 1 detik di neraka, diangkat lagi. Bukan sedetik, malah sekejap. Dicelupkan neraka, diangkat lagi. Baru ditanya, apakah kamu pernah bahagia wahai hamba? Apa kata hamba Allah? Apa itu bahagia Allah? Apa itu senang Allah? Saya cuma tahu artinya penderitaan. Itu baru sekejap di neraka menderita. Itulah Ramadan. Ya. Futihat abwabul jannah. Coba lagi. Futihat abwabul jannah. Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Bulan lain ditutup. Dan guliqat abwabun nar. Apa? Guliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maka kalau udah tahu itu, ayah bunda sekalian, begitu kita kemudian ketemu Ramadan, kita udah tahu ini bulan bukan sembarang bulan, ini bulan yang semoga ketika pintu surga itu tertutup, dia terbuka. Ketika pintu surga terbuka, dia terbuka untuk kita selamanya. Ketika pintu neraka tertutup, semoga-moga kita tertutup selamanya oleh neraka. Makasih Kang. Syukur. Penting nggak berarti Ramadan? Penting nggak? Penting. Yang kedua, apa bulan Ramadan itu? Ramadan itu, ayo sama-sama, Syahrul Ramadana. Ulangi. Syahrul Ramadana. Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sedikit tentang ulumul Quran ya, walaupun teman-teman Baitul Quran pasti paham. Al-Quran itu turun dari Allah Azza wa Jalla, langit Allah Azza wa Jalla, arsh. Arsh itu singgasananya Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian langit dunia terjadi 1 malam. Turun 1 malam. Malam yang namanya malam apa? Lailatul Qadar. Bulannya adalah bulan Ramadan. Di bulan itu turun dari langit dunia ke hati Nabi Muhammad SAW bertahap istimror, itu selama 22-23 tahun kurang lebih. Ya, itu ilmunya. Nah, jadi Ramadan ini dia bulan apa? Syahrul Quran. Nah, ini sekalian saya nitip pesan sama teman-teman yang bergerak di Quran nih, Beki SI ya. Tentu sudah paham, tapi saya ingin mengkampanyekan ini lagi. Inilah yang harus kita pahami, Bu. Ketika kita bicara Ramadan, itu kita nggak bisa lepas dengan Quran. Sebetulnya kenapa Ramadan ini mulia? Asbab Qurannya itu. Karena Qurannya itu. Mari diperhatikan baik-baik. Al-Quran itu malaikat yang membawa pesan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya malaikat yang kemudian bertugas membawa pesan Allah Azza wa Jalla Jibril alaihissalam, Ruhul Amin, pemimpin semua malaikat. Jadi begitu Jibril ini ditugasi dengan Quran, Jibril paling mulia. Ya. Nabi yang bertugas menyampaikan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya orang Banjar, guru-guru saya itu torikotnya torikot salawatan semua. Nabi Muhammad SAW yang kemudian menyampaikan Al-Quran jadi Nabi paling mulia, satu-satunya Nabi yang punya Miftahul Jannah, pintunya, kuncinya surga, satu-satunya Nabi yang Nabi lain nggak punya hak memberi syafaat, Nabi Muhammad SAW punya hak memberi syafaat, bisa ngambil satu-satu. Itu Nabi Muhammad SAW. Nanti manusia itu ketemu Nabi Adam, kata Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW. Nanti ketemu Nabi Isa, kata Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pegang bendera pimpinan para nabi. Warasatul anbiya'i wal mursalin. Gak main-main. Kenapa? Karena bertugas untuk menyampaikan Al-Quran.
Jadi malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat paling mulia. Nabi yang membawa Al-Quran menjadi nabi paling mulia. Bulan tempat turunnya Al-Quran menjadi bulan paling mulia. Malam yang turunnya Al-Quran diulang Allah setiap tahun menjadi malam yang penuh bonus. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Dua kota tempat turunnya Quran, Mekah Madinah, menjadi dua kota, dua tempat yang disucikan Allah. Tanah haram, haramain, Mekah dan Madinah. Di Mekah kalau beramal satu tanah haram itu 100.000 kali lipat. Mohon maaf ya, bukan Masjidil Haramnya saja, satu tanah haram. Mudah-mudahan semuanya di sini dapat rezeki ziarah umroh, amin. Nanti kalau nyampe Mekah ada pintunya itu batas tanah haram. Begitu masuk ya itu 100.000 kali lipat. Apalagi orang Indonesia kalau umroh hotelnya itu ya Pullman, sofa, ajiat, ya 200 meter, 300 meter, 1 kilo, itu masih tanah haram. Maka amaliat ibu di hotel, di jalan, di masjid itu 100.000. Di Madinah 10.000 kali lipat. Sebab apa? Al-Quran. Kulit sapi, kulit kambing, dia nempel ke kayu, paling jauh jadi rebana, jadi gendang, dipukul-pukul. Beda nasib si kulit sapi, kulit kambing itu kalau dikasih kaligrafi Al-Quran. Tempatnya di mana? Tempatnya langsung di dinding, harganya mahal. Benar? Kertas isinya coretan anak kita, diinjak-injak, dibuang. Kertas kalau ada Al-Qurannya adabnya gimana? Harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi, nggak boleh keinjak-injak, itu Al-Quran. Maka manusia ahlul Quran, kata Nabi Muhammad SAW, dan ini tolong dipegang untuk anak-anak kita, Bu, kita pegang jadi pegangan. Ahlul Quran, kata Nabi, ahlullah wal khassatuh. Ahlul Quran, penghafal Quran, pengajar Quran, yang mereka muallim, mereka mengajarkannya, mereka taklim, mereka belajar Quran, mereka berjuang untuk Al-Quran. Maka Allah mengatakan bahwa mereka ini adalah ahlullah. Ulangi apa? Ahlullah, keluarga Allah di muka bumi. Hati-hati. Sekarang gampang banget. Bapaknya ngasih untuk hufaz, untuk pendidikan Quran. Ayahnya meninggal, ahli waris musir penghafal Quran. Kejadian tuh di beberapa titik, bukan di sini. Ya. Hati-hati beradab dengan ahlul Quran. Ya. Ada ahlul Quran dikasih sama muhibbin mobil, difitnah, dibilang hipnotis lah, pakai jin lah, jahatnya masyarakat. Gak boleh, karena ahlul Quran itu apa? Keluarga Allah di muka bumi. Ya. Wa khassatuh, dan orang-orang spesial di muka bumi. Maka hadis Nabi SAW, satu ahlul Quran syufi'alahu asyra, bisa memberikan syafaat kepada 10 orang, wajabat lahumun nar. Hadisnya begitu. Walaupun 10 orang itu masuk neraka, diwajibkan neraka. Ini sahih. Hadis riwayat Abu Daud. Nanti tuh kalau kita punya anak ahlul Quran, kita punya saudara ahlul Quran, dia punya 10 free pass. Apa 10 kartu free pass masuk surga yang dia bisa kasih ke saudaranya yang terjebak di neraka. Bisa. Jadi dia yaumul hisab nanti, kalau dia ngelihat wahnya, wahnya kebanyakan ngomongin orang nih udah di neraka itu. Waduh, pamannya, emangnya udah tukang riba, rentenir, udah di pintu neraka. Dia ngelihat akangnya, kakaknya, kagak sholat, nggak sholat, waduh di pintu neraka. Dia ahlul Quran, dia bisa selamatin satu-satu. Wah, udah aman. Ada orang dalam, aman. Orang dalam ahlul Quran, nggak main-main. Ya, nggak main-main. Hati-hati ya ahlul Quran. Nah, maka dari itu, kenapa saya ingin bicara begini? Ramadan bulannya Al-Quran. Ramadan apa? Gimana supaya kita mulia? Nah, jadi sederhana. Jibril aja mulia dekat dengan Quran. Nabi Muhammad saja mulia dekat dengan Quran. Jadi bagaimana supaya hidup kita mulia?
Bagaimana supaya jadi orang tua hidup kita mulia? Bagaimana anak-anak kita supaya mulia? Lekatkan dirinya dengan Al-Quran. Itu dulu. Ya, umat Nabi Muhammad, sahabat Nabi itu dekat dulu dengan Quran, baru belajar yang lain. Ini harus kita ubah, Bu. Hati-hati, hati-hati berpikirnya. Pinter tuh nggak menyelamatkan, Bu. Saya punya teman-teman muda sekarang suka, bro, aneh kok ada masalah gini-gini. Saya tanya, kapan antum terakhir ketemu sama ibu antum? Udah lama sih. Kapan terakhir ngobrol? Kapan terakhir kirim uang? Kapan terakhir transfer? Oh, lepas-lepas itu. Jadi hati-hati, Bu. Pinter dunia itu nggak menyelamatkan anak-anak kita. Saya kenapa ngomong begini? Jangan sampai ibunda semangat, deg-degan kalau anaknya matematikanya 30, ya. Mau jadi apa kamu? Gitu ya. Matematika dapat segini nanti nggak bisa ngitung duit. Gitu ya. Mau jadi apa kamu? Rapotnya nggak masalah, Bu. Mohon maaf ya, saya drop out ITB. Ijazah saya SMA. 4 tahun kuliah di TB Teknik Perminyakan, nggak lulus. Nggak bahaya, Bu. Gemuk aja. Nggak bahaya. Nggak bahaya, Bu. Ada aja kerjaan, bisalah. Saya nggak cerita lah di sini, tapi bisalah kerja bertahan hidup. Jadi nggak bahaya sama sekali. Bukan berarti kuliah terus nggak bener, nggak. Tapi saya pengen ngelurusin bahwa nggak bahaya sama sekali, Bu. Yang penting anak kita bersama Al-Quran. Nah, begitu juga kita. Nah, ini Ramadan ini bulannya Quran. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang bulannya Quran ini? Ya, satu, kita ngomong dulu di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu ayah bunda baca satu huruf 10 kebaikan. Ayah bunda baca satu huruf berapa? 10 kebaikan. Ayo sama-sama. Alif lam mim. Ulangi. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Alifun harf, mim harf, ya kan? Lam harf, mim harf. Ya, 3 huruf. Berarti tadi kita alif lam mim Sya'ban. Berarti dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Quran standar yang satu juznya 10 lembar. 20 halaman. Itu totalnya 604 halaman. Hanya berbeda di juz 1 dan juz 30. Jadi Quran standar yang pojok Usmani, Syamil, Jabal, Qasbah itu dia produksinya yang Quran satu juz berapa lembar? 10 lembar. Satu juznya 20 halaman, 30 juz 604 halaman. Satu halaman kira-kira berapa huruf? Mulai kebayang ya? Dikalikan 604 mulai kebayang ya. Dikalikan 10, itulah kebaikan. Apa di sini maksudnya kebaikan itu? Ganjaran kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang nanti ditunaikan di akhirat. Apalagi kebaikan itu? Keberuntungan. Coba lagi apa? Itu kebaikan. Ibu mau resepsi nikahin anak, ngewalimain anak, tiba-tiba teh saya aja dekorasinya, itu kebaikan. Teh cateringnya saya aja, ini mah anak saya juga, itu kebaikan. Teh gedungnya saya aja, udah teteh nggak usah pusing, itu kebaikan. Anak Anda mau kuliah teh, kuliah di mana anaknya? Iya, ini mau ke Mesir. Udah ada tiket pesawat belum? Nah itu dia, Mesirnya gratis, tiket pesawatnya enggak ada. Udah, saya bisa bantu tiket pesawatnya, biar tiket pesawatnya saya aja. Dan anak teteh anak saya juga. Nah, itu namanya kebaikan. Nah, gimana kita ngundang kebaikan itu dengan Al-Quran? Nah, berita baiknya adalah di bulan Ramadan kita baca satu ayat seperti pahalanya mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Asik? Asik. Masuk bulan Ramadan, alif lam Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bayang pahalanya? Satu ayat mengatakan satu ayat. Berapa ratus ribu huruf itu dikali 10, berapa juta kebaikan? Satu ayat. Barang siapa yang melakukan ibadah fardu dikali 70 kali lipat, barang siapa melakukan ibadah sunnah dihitung fardu, barang siapa yang umrah di bulan Ramadan dihitung pahala setara haji. Ya. Kalau lancar saya sama istri nanti 4 April berangkat umroh, ditugaskan
Itu setara haji. Haji sekarang antri berapa tahun Bu reguler? 50. Haji plusnya berapa? 9-12 tahun konon ya. Kabupaten Bandung. Masya Allah. Itu Ramadan. Maka Ramadan itu seperti Kang, mall di sini apa yang terkenal Kang? Mall di Cicalengka. Gria. Nah, Gria ini punya jejaring waktu saya kerja di Kebusana ya. Dia sekolah di Australia itu yang punya Gria ini. Dia cuma ada di Jawa Barat. Misal yang punya ownernya Gria, ya. Kata Cici yang punya owner Gria, ibu-ibu pengajian Azaini silakan ambil apapun di Gria tapi cuma 2 jam. Gratis lewat kasir. Jam 1.00 jam 13.00 sampai jam 15.00, 1 siang sampai jam 3 siang besok Sabtu. Ibu-ibu udah siap-siap di depan, besok jam 1, langsung sama ownernya, ini nih khayalan aja ya, jangan dianggap serius. Takutnya serius, besok datang ke Gria. 5, 4, 3, 2, 1, serbu. Oh, ibu masuk tuh. Saya tanya sekarang, kalau 2 jam ambil apa aja gratis, keluarin lewat kasir, tinggal di scan aja gratis. Yang pertama, sempet gak 2 jam ngomongin orang? Teh tahu nggak ibu itu? Iya, masa? Untuk kita aja, iya itu ternyata, ya Allah, sempet nggak ngomongin orang? Kita sibuk apa? Ngambil TV, ya. Di Gria cari yang paling mahal, ya. Numpuk beras, ya. Rebut minyak, bener. Fokus kita sama rak Gria. Sempat nggak buka-buka HP misalnya? Suami kita nelfon, angkat nggak? Wah, tutup aja. Kalau perlu dibuka baterainya ya. Karena cuma berapa jam? 2 jam, nantilah diomongin gitu. Nanti kalau suami baru nanya, kenapa tadi di reject? Itu 2 jam. Nah ini bonusnya ya, 8 karung. Nah misalnya. Kalau kita cuma punya 2 jam, bisa ambil apa aja bonus, maka kita akan hargai betul 2 jam itu. Itulah Ramadan. Ayah bunda sekalian. Di Ramadan itulah sujud kita, tilawah kita, nafas kita dikali-kali lipatkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan nunggu azan maghrib 1 Ramadan. Kapan berarti mulai masuk Ramadannya? Ini saya ajarinnya suka salah nih soalnya. Ramadan itu mulai dari azan maghrib tarawih pertama. Azan maghrib tarawih pertama. Kira-kira kapan kan? Malam kapan? Ada malam Kamis, ada malam Rabu ya. Belum sidang isbat ya. Tapi kemungkinan azan ini apa sih? Azan ini Persis atau NU? Anda apa? Gak apa-apa, terus terang aja. Campur, bebas. Jadi kira-kira kapan ikut negara ya? Ikut negara. Misal Kamis pertama puasa. Misal kalau Kamis pertama puasa berarti Rabu azan maghrib sudah masuk Ramadan. Allahu Akbar, udah masuk Ramadan. Saya saran ya, ini kampanye dari saya ya. Saran, nggak usah sibuk sama Lailatul Qadarnya kapan, setuju? Kita teh nggak tahu Bu, hadisnya itu terbentang di setiap malam Ramadan. Dan paling punya kemungkinan asyru awakhir. Coba lagi apa? Asyru awakhir. Asyru awakhir itu malam 10 terakhir. Dan lebih kemungkinan lagi di ganjil-ganjilnya. Itu memang hadis Nabi. Cuma kita teh nggak usah terlalu, ini ganjil bukan. Ini 10 hari terakhir bukan. Selama dia malam Ramadan berharga bagi kita. Setuju? Setuju. Jadi jangan, tadi malam kan malam 23. Saya tadi malam teh nggak tidur loh. Saya ngaji. Tadi malam teh malam 22 teh, belum 23. Masa? Iya. Jadi nyesal. Ya, teteh salah hitung. Teteh hitung pakai kalender NU apa kalender Muhammadiyah. Jadi ribut lagi. Jadi mending teh nggak usah dipikirin, betul Bu? Begitu malam Ramadan berarti dia malam yang berharga. Sudah. Dan kita nggak tahu ada di malam yang mana. Nah maka dari itu masuk Ramadan, Allahu Akbar. Langsung itu Ramadan. Sudah tahan-tahan ngomongin orang. Puasa dulu deh.
tahan-tahan membalas keburukan orang, bukan berarti di luar Ramadan balas dendam, bukan. Dan kapan dia berakhir? Buka puasa terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Syawal itu udah. Apalagi masjid sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah malam Id, itu sudah masuk satu Syawal. Saya kan dai tugasnya mah bebas aja ya, ngomong mah sesuai dengan apa yang difahami saja. Maka dari itu sebetulnya di Islam ini rame-rame untuk kemudian rame-rame makan-makan, wah pokoknya menjamu dan seterusnya, sebetulnya Idul Adha. Makanya diharamkan puasa 4 hari itu, Idul Adha sama Tasyrik, karena memang disunahkan pesta. Makanya potong kambing, potong sapi. Nah di Indonesia ini nggak bisa disalahkan karena budayanya ramean mana? Idul Fitri. 10 hari terakhir iktikaf di jalan tol. Betul? 20 jam Jakarta Banyuwangi ya. Oh, yang ke Pamengpek ini Bu, yang ke Cikatomas ini dramatis. Macet. Jadi iktikafnya mutakifinnya di jalan. Nah, ini yang harus kita jaga adab kita sama Asyura Awakhir. Saran saya kalau bisa ada komunikasi sama keluarga besar, saran ini juga mahir. Ramadan ini fokus aja lah. Udah gak bahaya Bu. Maksudnya Idul Fitri pakai baju yang tahun kemarin itu nggak bahaya. Seorang ibu masuk rumah sakit Al Islam dikarenakan pakai baju tahun lalu, nggak pernah kejadian. Karena tidak pakai baju baru seorang ibu terkena stroke, nggak pernah kejadian. Nggak pernah apa? Nggak pernah kejadian. Nggak bahaya sama sekali. Makanya saya suka debat sama istri saya itu sayang sama saya. Kamu pakai baju yang bagus gini lebaran, sebenarnya saya nggak suka karena gamis yang kemarin juga masih ada, juga cukup dan nggak bahaya Bu. Kita pakai baju yang kemarin tuh nggak bahaya. Sunnah Nabi baju yang terbaik. Apakah dia harus baru? Enggak juga. Sekarang ini sahabat Nabi kalau ditinggalkan Idul Fitri, sahabat Nabi kalau ditinggalkan oleh Idul Fitri itu nangis jingkar luar biasa gitu, sedih betul gitu, ngerasa nggak perform, ngerasa nggak bisa beramal. Kita masuk 1 Syawal Bu, bakar mercon, coba merdeka gitu. Sahabat Nabi makin ke ujung dia makin tajam Bu ibadahnya, makin ke ujung Idul Fitri itu makin tajam. Sama Qur'annya makin deras, sama sholatnya makin panjang. Kita tuh menuju Idul Fitri tuh makin tajam di mall. Makin tajam iktikaf kita nawar, makin tajam tuh. Ibu-ibu udah berjibaku sama terigu, nastar, wahada putri salju, wahada kacang sembunyi, wahada kaza wa kaza. Udah nyiapin logistik apa segala macam. Nggak salah Bu, nggak salah. Cuma kalau adab ini dan budaya ini pelan-pelan kita bisa ubah. Makanya ini kalau di keluarga kecil, kalau ternyata uang lebih, sudah nggak usah bikin nastar sendiri. Mohon maaf ya, kasih rezeki yang memang ahli nastar. Setuju nggak? Belanja ke temen yang memang ahli nastar. Overnya 15. Mending hemat. Waduh sendiri. Kenapa jadi pelit begini Bu? Sudah kok. Kalau ada rizki kan cari. Gak semuanya juga harganya kayak GNC cookies ya. Gak semuanya juga mahal segitu. Ada yang menengah-menengah. Cari tetangga sudah teteh yang buat. Istri saya amaliyatnya begitu. Dia masak tapi kalau gulai kasih order sama ini vendor. Kalau yang ini dikasih sama ini. Jangan semua biar kita kuasai uang ini. Jangan sampai mengalir ke tetangga. Jadi ada pahala nyenengin saudara, ada pahala. Supaya apa? Bisa fokus ibadah. Sebelum malam terakhir nanti. Jangan di depan open. Tunggu kekuningan.
manual. Daripada begini. Udah di dapur. Belum lagi sama ngomel-ngomelnya. Papa, mentega. Bukan itu, papa kata margarin, mentega. Bingung. Suami mah sama bu, mentega sama margarin bu. Allah. Kita mah nggak ngerti. Jadi bekelai, jadi tengkar. Suaminya juga jadi nggak bisa iktikaf. Kemana di masjid lama pisan? Mending gak bantuin loh, padahal suami kalau sore terakhir muncul di masjid. Ini malah jadi PJ logistik bu. Terigu 5 kilo, minyak segitu. Saya suka nggak cocok begitu. Saya suka nggak cocok, beneran. Nggak cocok. Ya. Maka dari itu Ramadan itu kita gunakan maksimal. Nah maka bisa kalau mau menengah, oke, 1 Syawalnya ndak rame-rame. Kapan mau rame-rame? Lebaran ketupat. Lebaran apa? Ketupat. Yang habis Syawal itu kan kalau di beberapa budaya kan seminggu baru rame-rame. Jadi sempat dulu puasa yang 6, baru kemudian puasa Syawal yang 6, baru kemudian rame-rame. Bisa kalau kita budayakan. Bisa kalau kita apa? Budayakan. Ya. Nah, hubungannya apa? Sekarang saya ingin masuk pada memakmurkan masjid. Coba sama-sama. 1 ayat dibaca. Coba lagi. Di Al-Quran di bulan Ramadan setara seperti mengkhatamkan 1 Quran. Setara seperti. Nah, sekarang ikuti hadisnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Mandalla, barang siapa menunjukkan, ala khairin, pada kebaikan, pada amal soleh, falahu, baginya, mithlu ajri, balasan semisal fa'ilihi, amal itu terlaksana oleh orang lain. Baitul Quran Salsabila Indonesia punya rumah tahfidz. Ibu cuma modal telunjuk di tetangga. Gimana ya anak saya meninang atau ini baung pisan kecil. Bu, anak teh nakal bu karena keracunan gadget bu. Harus dilawan pakai Al-Quran. Tangan ibu cuma begini. Tuh, coba lagi. Tuh, ngaji di Al-Zaini Beki SI. Si anak teh ngaji. Pahalanya tiba-tiba 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung. Ibu yang cuma tuh, coba lagi. Tuh, pahalanya juga 3 gunung, 5 gunung. Dahsyat? Itu cuma tuh. Dalla itu begini. Abdurrahman bin Auf waktu dia mau jadi pengusaha, nggak punya uang, dullani ala suq, tunjukkan aku pasar. Pasar di sana, udah. Aiman di samping saya. Aziz, bawa kucingnya. Nah, jadi mandala, coba lagi. Mandala ala khairin. Barang siapa tunjukkan itu cuma apa? Nah, sekarang saya tanya. Menunjukkan rumah tahfidznya dengan nyediain beras tuh capek mana, Bu? Ibu cuma tuh sama BGSI, ini ada beras ya untuk anak-anak, siapa tahu mau makan malam apa, pakai aja beras saya. Kira-kira logika aja antara tuh sama nyediain beras, lebih berat mana aman? Maka barang siapa man asbab, coba lagi, barang siapa menjadi sebab min sunnatin, coba lagi, dari sebuah kebaikan, maka baginya pahala yang sama. Hadisnya juga sama. Man asbab, barang siapa yang menjadi sebab lahirnya kebaikan, maka baginya pahala yang sama. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak orang hafal Quran ya? Penghafal Quran itu dia ada 2, ziyadah wa murojaah. Coba lagi, ziyadah wa murojaah. Ziyadah itu dia nambah hafalan baru. Misalnya dia ketemu ayat, dia harus hafalin.
Al-Baqarah ayat 6 misalnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dia bilang, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sungguh-sungguh orang kafir itu sawa, sama-sama atas mereka. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum, kalau kamu ingatkan atau enggak, am lam tundirhum. Itu andzartahum la yu'minun. Itu dia ngulang-ulang. Itu namanya apa? Ziyadah. Tapi setelah dia hafal dan nyetor ke ustadznya, dia harus ngulangin. Namanya murojaah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, statistik anak-anak penghafal Quran itu satu hari sebetulnya secara volume dia ngaji kurang lebih 3 sampai 4 juz. Berapa? Karena satu halaman 20 halaman setara dengan 1 juz. Ya, kalau dia murojaah itu dia harus ngulang-ulang itu, bahkan satu halaman itu dia harus ulang-ulang sampai 20 kali, 40 kali, pagi, siang, sore, malam. Jadi penghafal Quran itu, walaupun dia muter-muter di situ saja, volume dia ngulang-ulang ngaji itu kurang lebih berapa? 3 sampai 4 juz. Maka dari itu apa sih hubungannya dengan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin lebih banyak lagi yang kita dapatkan pahala-pahala itu, maka kita butuh membajak amal orang lain. Coba lagi, kita butuh apa? Bajak amal. Bukan ngambil terus dia berpulang, bukan. Tapi kita perlu ngambil pahala orang lain yang sama. Gimana caranya? Berkontribusi atas kebaikan amal itu. Itulah kebaikan Allah. Maka kalau nanti di bulan Ramadan ini ibu sediakan makanan berbuka, ya, dari makanan berbuka itu akhirnya anak-anak penghafal Quran kita, jamaah yang mau tadarus, yang mau ngaji itu jadi punya energi lagi, darahnya, energinya jadi amal soleh. Maka semalaman itu dia kemudian beramal soleh, ibu dapat pahalanya. Amin ya robbal alamin. Oh, ternyata ada sahur, ya. Program di Masjid Az-Zaini sahur. Maka karena di Az-Zaini zamannya soleh-soleh, kita sediakan sahurnya. Maka yang kemudian makan sahur dan satu hari itu beribadah karena makan sahur ibu-ibu, yang ibu-ibu sediakan, maka semua amal dia satu hari, sebab energinya hadir karena sahur itu ibu dapat semua pahalanya. Hadisnya itu luar biasa, ya, membukakan puasa. Pahalanya sama walaupun dengan sebiji kurma. Ini mohon maaf ya, ini harus dikoreksi, bukan dikoreksi, diluruskan sedikit. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Kita sediakan makan besarnya. Kalau nggak sanggup sebiji kurma, bebaskan kamu dari neraka dengan sebiji kurma. Bukan tiba-tiba kita pengennya tajirnya dari kita kurma. Beli kurma berkilo-kilo, beli kurma. Enggak. Yang fadilah tentu yang makanannya lengkap, itu juga fadilahnya luar biasa. Barang siapa menyediakan makanan yang berbuka, baginya pahala puasa orang tersebut. Keren? Az-Zaini berapa ratus orang nih, tadi saya dengar waktu sambutan bisa 200 orang. Nah gitu Bu. Kita tuh jangan cuma bisa licik-licik di dunia aja, kita kadang-kadang sama surga ini kadang harus licik juga. 200 orang nih puasa. Saya nih yang nanti bakal siapin makannya. Berstrategi sudah. Harus ngomong sama pengurus Az-Zaini, Pak, kurmanya dari saya. Kalau nggak dari saya kita nggak temenan lagi. Misal begitu. Oh Bu, kurmanya udah ada, air mineralnya dari saya. Air mineral kita udah ada, berasnya dari saya. Apa yang belum dari saya? Saya taruh di sini freezer box, ayamnya dari saya. Saya supply ayam karkasnya ke sini. Pokoknya ini jamaah aja ini harus bisa makan. Gitu Bu. Kebanyakan kita ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, jadwal buka puasa, Bu, besok jadwalnya ngasih buka, oh saya gitu, oh saya besok. Menghindar aja menipelit. Harusnya nggak pakai jadwal, Bu. Jepret aja 30 hari mah. Kalau ada rizkinya. Kalau nggak ada rizkinya juga pun, misalnya terbatas, bukan nggak ada misalnya garam, nggak ada misalnya yang kita bisa kasih tenaga kita. Ya tadi BKSI kan katanya mau buat dapur umat, mesti belajar sama istri saya Kak Nirwana ya. Kak Nirwana istri saya mengelola Balai Saji Indonesia. Setiap hari beliau ngasih 3.000 porsi setiap hari. Ketika ada di Antapani ada 26 titik ya.
ngelola berkah box juga. Kalau istri saya ini hobi ngasih makan. Kalau saya hobinya ngajar aja. Ya. Jadi beliau kelola donatur, kelola banyak muhibbin. Nanti belajar dapur umat bisa sama istri saya. Itu tiap hari, nggak tiap Jumat aja. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu spirit kita sama umat ini. Ya. Ngasih makan itu besar Bu pahalanya. Coba lihat ya, saya ingin kita fokus pada ngasih makan supaya hampir beberapa kafarat dosa itu dibayarnya pakai nasi. Kita ambil satu. Ada dosa besar yang ini saya harus warning ke ibu-ibu, terutama ibu-ibu bapak yang suaminya atau istrinya menjadi, yaitu berhubungan badan di siang hari. Itu dosa besar Bu, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ini kafarat, ini besar dosanya yang harus dikafar dengan satu kali puncak kenikmatan, begitu ya. Saya belajar dari guru saya. Satu kali mencapai puncak kenikmatan itu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Suaminya dan istri. Kalau nggak sanggup, dikafar dengan fidyah. Ngasih makan 60 orang, suaminya 60 porsi, istrinya 60 porsi. Ada yang menyebut duafa 60 kali 2, juga 60 kali 2. Jadi dosa besar itu bisa hilang pakai apa? Ngasih makan. Kisah Israeliat. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi nggak apa-apa saya kisahkan ini. Jadi ada burung yang telurnya itu diambilin sama sebuah keluarga di zaman Nabi Sulaiman. Akhirnya burung ini protes sama Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman kirim tentaranya berupa jin untuk menyakiti orang yang menyakiti si burung itu. Kafar. Suatu hari bisa, kakinya diambil, jatuh dia dari pohon, begitu mau ngambil telur burung itu. Di perjawaban kedua nggak bisa Bu. Begitu Nabi Sulaiman bilang, gimana kamu sudah tegur gak dia? Udah kasih hukuman gak? Nggak bisa wahai Nabi Sulaiman, karena si bapak ini baru saja ngasih makan fakir miskin. Jadi begitu tolak bala. Jadi dia bisa menahan musibah. Dia bisa menahan apa? Musibah. Nah kembali lagi kita ke bulan Ramadan. Nah maka kalau ngasih makan itu pahalanya besar, kapan dia berlipat-lipat? Pada saat bulan puasa. Pada saat bulan Ramadan. Maka berlomba-lombalah yang pertama memperbesar amal pribadi. Coba ulangi, memperbesar amal pribadi. Yang kedua adalah membantu orang lain untuk beramal. Fasilitasi orang lain untuk beramal. Saya nggak promosi diri saya, tapi saya mau ngomong tentang perhatian pada ustadz. Ya, bukan saya, tapi ustadz-ustadz sekitar kita. Saya nitip kepada guru-guru ngaji kampung di sekitar kita, Bu, yang ngajarin anak kita alif, ba, ta. Itu juga diperhatikan. Asnaf itu bukan cuma pada yatim duafa, tapi guru-guru ngaji kita itu. Jangan kita ngomongkan guru harus ikhlas, Ustaz. Kan guru harus ikhlas, nggak boleh Bu. Banyak sekarang saya dengar guru-guru ngaji ini tidak terperhatikan kehidupannya. Padahal dia yang ngajarin anak kita huruf. Dia yang ngajarin anak kita sirah. Dia yang ngajarin anak kita adab. Maka gimana supaya dapat pahala dari guru-guru itu banyak nggak pahalanya? Banyak. Dia mengajarkan Al-Fatihah, sepanjang anak kita baca Al-Fatihah, guru dapat. Nah gimana supaya kita dapat pahala besar seorang guru ini? Suplai kehidupannya. Ustadz, udah ada belum beras? Berapa kira-kira sebulan? Enggak banyak Bu, saya paling mah 20 kilo. Udah dari saya. Nugget ada nggak? Nggak ada Bu, di rumah nggak ada kulkas. Kebetulan saya baru beli kulkas baru. Sok kulkas saya pakai. Coba lihat kelakuan kita di rumah. Beli kulkas baru, kulkas lama ditaruh di gudang. Begitu ditanya, kenapa nggak dikasih saudara? Sayang, masih hidup. Nah coba, dicolok juga enggak? Siapa di sini yang mesin cucinya ada 3? Ayo ngaku. Dideret gitu. Ini yang baru, yang lama, ini yang udah purbakala. Ini ditahan-tahan Bu, Ramadan ini. Ya Allah, ini waktu saya terbatas ya. Ntar lagi selesai. Randy minta Bu, Ananda minta Bu. Saya tahu usia saya mungkin seusia anak ibu ya. Saya lahir 86 ya. Usia saya 36. Saya nggak tua-tua banget sih ya. Ya tua sih lah ya sudah.
Bu, kalau misalnya ada di rumah bisa dikasih. Ramadan berbagi. Ramadan tuh banyak nggak cara buka puasa? Banyak nggak tetangga kita bagi makanan? Kalau rasa-rasa nggak kemakan, Bu, bagi. Banyak di kita, jangan-jangan besok dipanasin. Benar? Jangan-jangan masukkan di kulkas. Dapat apa kulkas, dapat apa kulkas. Pisang dimasukkan di kulkas 2 minggu sampai jadi fosil. Sampai pisangnya memang keren. Pisangnya sampai melingkar. Kelakuan, Bu, tolong. Ini istri saya suka kayaknya istri saya ini. Saya ini kalau ceramah tuh banyak bawa makanan, bawa bolu, bawa segala macam. Mohon maaf ya, kalau sama ibu saya itu bisa nggak kemakan. Sama istri saya, wah, dia di Antapani ngasih makan 2 apa 300, habis itu. Dia selalu izin sama saya. Sayang, boleh dibawa nggak ini bolu-bolu? Dibawa. Bawa aja saya. Ngomong aja mama paling nggak minta banyak. Jadi jangan numpuk-numpuk gitu, koleksi, tahu? Buat besok. Ada bebek, ada ayam. Cuma jangan nanti habis tarawih saya makan. Dimakan kan 2 suap kenyang tuh kelakuan kita. Habis sampai besok sahur bisa buat sahur tuh kelakuan ya. Bisa buat sahur, begitu sahur Indomie yang digoreng. Bebeknya nggak dimakan. Betul? Siap bagi makanan? Nggak boleh ya, Bu. Ini satu ya. Amaliat mau bebas utang, amaliat mau sehat walafiat. Satu, tidak boleh mencela makanan. Mencela makanan itu bukan jelek, bukan. Tapi begitu dimakan, nah apa ya, meni asin, nah itu nyela makanan. Begitu makan karedoknya, kalau karedok saya emang nggak begini, nah itu mencela makanan. Kalau nggak enak, hop, atau mah diem, cicing. Kalau saya karedok nggak begini. Meni mulut teh jahat sama makanan. Itu yang bikin penyakit. Satu, yang kedua, tidak boleh bersisa. Tidak boleh apa? Bersisa. Makanya saya tuh suka bawa santri. Jadi saya suka bawa santri begitu. Nyoba susah nih barokah kiai ini gitu. Kayaknya santri saya gemuk-gemuk. Dan saya marahin tuh kalau nggak habis. Jadi nggak boleh makanan itu bersisa walaupun satu beras pun. Saya pernah ya ngurusin majelis duafa gitu, orang-orang yang ya memang di bawah garis kemiskinan. Makannya sisa, saya tegur. Dek, mau kaya nggak gede? Iya Ustadz, habisin. Nabi itu sampai celah-celah jari. Saya tuh suka ditegur ya sama mama saya. Jangan jilat-jilat jari. Saya kalau kata Nabi jilat aja. Nabi saya aja ngejilat, masa saya nggak boleh? Jadi sampai sela-sela jari itu dijilat sampai nggak boleh. Itulah adab kita sama makanan. Jadi makanan bagi, nggak boleh sisa. Jangan ditantang satu. Yang kedua baju. Yang kedua apa? Sepatu. Tas. Halo. Kang ngomong sama suaminya, aku tuh nggak ada baju. 8 lemari, Allahu Akbar. 8 lemari, kan sudah pernah dipakai, udah pernah muter. Hati-hati, Bu. Mohon maaf ya, ibu kalau sekarang sudah XL, baju masa lalu M, itu udahlah di packing, Bu, kasih. Keponakan yang masih bagus, gamisnya bordirnya, Allahu Akbar. Sayang itu Kang, sayang itu Ustadz gini, siapa tahu saya ngecil lagi, susah. Jadi XXL iya. Mohon maaf Bu, saya mah pedes, gak diundang lagi juga nggak apa-apa, aman. Dan jauh ternyata juga, ya Allah. Bercanda ya. Baju kalau sudah XL Bu, sudah sortir. M, Allahu Akbar masa lalu. S, waktu remaja. Tumpuk. Ustadz meninggal savana tuh, ngewa kia. Nanti dia tersinggung, sok terbuka sama keponakan. Sini, Wate punya baju tapi bekas, mau tuh. Nggak apa-apa Wak, yang penting ya udah. Jadi jangan perasaan dia gimana. Nanti kalau dikasih baju bekas tersinggung, belum juga ngasih. Halo.
Punya asisten rumah tangga, baju teh meni side A, side B. Hari ini pakai baju coklat, besok biru, besok coklat lagi, besok biru. Punya 2 lembar, atulah Bu di lemari kasih. Bi, baju cuma itu, boleh nggak pakai baju saya? Boleh Neng, boleh kasih. Halo? Nah, ini nih ilmunya. Tidak masuk sesuatu yang baru, coba ulangi. Tidak masuk baju baru, kalau lemari penuh dengan baju lama. Jadi gimana saya masuk baju baru? Baju lamanya keluarin. Pak, ini nggak berfungsi buat istri, Pak. Tidak masuk mobil baru, ulangi. Kalau di garasi, tidak masuk barokah itu kalau di rumah kita tuh mesin cuci bekas, kulkas bekas, jahit bekas. Nih santri saya tahu, saya tuh kalau dikasih tas pasti geser. Dikasih tas ini, nanti kalau dia ngasih tas lagi yang ini ke santri, pasti geser. Pokoknya yang saya nggak pakai, saya nggak suka simpen-simpen. Nah, supaya nanti diomong hisab itu bukan kita ringan. Di dunia aja kalau kita punya kebanyakan, berat nggak? Siapa di sini punya sepatu sampai 60 pasang? Biru, merah, biru. Isinya timbul. Ibu, ya Allah ya Karim, sudahlah sendal-sendal ya, karena biasanya kalau badan XL kaki juga ngikut biasanya ya. Udah begitu kan alamiahnya. Itu dibersihin, tanya tetangga, adik, teman pengajian. Kalau mau cepat lagi, pengajian ini bikin bazar barang-barang murah ya. Cukup 10.000 rupiah kasih harga atau lelang atau kasih harga yang jauh, misalnya gamis ini waktu beli 200.000, udahlah 20.000 aja, taruh di depan Masjid Az-Zaini, jual untuk para duafa, mereka juga jadi belinya pakai harga diri, insya Allah mereka hargai. Setuju? Uangnya untuk BGSI, setuju BGSI? Jadiin program, siap? Besok bikin posternya. Baitul Quran Salsabila Indonesia menerima baju yang sudah nggak cukup lagi di ibu-ibu, menerima sepatu, menerima tas, menerima ini, nanti dijual di bazar di situ. Akadnya untuk apa? Dapur umat. Ya. Nanti setelah saya ceramah bisa tukaran nomor HP sama istri saya, bisa belajar balai saji istri saya di Antapani, ya gimana ngasih makan orang tiap hari gratis, gimana manajemen masaknya dan seterusnya. 1 makanan, 2 adalah baju ya yang dipakai-pakai tadi. 3 ringan tangan membantu. 3 apa? Ringan tangan membantu. Kira-kira di Ramadan masjid sibuk nggak? Sibuk, beli ini beli itu. Tiba-tiba kita ngelihat orang masjid, ya Allah pakai gokar menijau. Ibu mobil 3, Pajero, Innova, Avanza-nya nggak pernah dipakai, bisa namanya wakaf manfaat. Coba lagi apa? Ustadz, Avanza saya nggak pernah pakai, izin akadnya BPKB saya pegang, ini saya wakaf manfaatkan sepanjang bulan Ramadan, sok dipakai, bensinnya dari masjid, olinya dari masjid, tapi pakai aja gratis, Avanza saya manfaatkan. Halo? Ustadz, nggak ada juga mobilnya Ustadz. Ya. Motor 3, yang paling sakaratul maut Astrea Grand nggak pernah dipakai, kan ada tuh. Kita pakai Vario, pakai Mio baru, pakai Beat. Astrea Grand sakaratul maut kita nggak pakai. Boleh tuh daripada kita nggak pakai, Ustadz mohon maaf ya. Walaupun ini motor sakaratul maut, masih bisa jalan. Asal Ustadz nggak ngegas saja. Saya wakaf manfaatkan untuk masjid. Damai? Ringan tangan bantu kendaraan. Ringan tangan bantu, Ustadz saya mau ke pasar, butuh dibeliin apa? Udah gampang, nanti saya beliin dulu. Ringan tangan membantu, ringan tangan kasih space. Misalnya ternyata ada jamaah ke Masjid Az-Zaini iktikaf ngebeludak, WC kemudian harus ngantri.
Rumah ibu dekat Masjid Az-Zaini, langsung silakan pakai toilet saya untuk peserta iktikaf. Boleh pakai kamar mandi lantai 1. Ringan, tangan membantu. Enak nanti ibu. Barang siapa bantu saudaranya, nanti Allah bantu di akhirat. Amin. Barang siapa bebaskan saudaranya dari kesulitan, nanti Allah bantu ibu. Amin. Yang paling kita indah itu Bu, ketika kita nanti di akhirat, tiba-tiba ahlul Quran, anak-anak yang dia pakai pakaian bagus, dia benderang, tiba-tiba gandeng tangan kita. Wahai ibu, wahai ayah, mari masuk bersama. Kamu siapa? Saya yang ibu kasih makan waktu di dunia. Saya penghafal Quran yang ibu wakaf bangunan, yang dimana saya ngaji menyelesaikan hafalan Quran di wakaf ayah bunda. Itu nanti yang geret kita. Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini sementara Bu. Ya, saya akhiri ceramah saya. Ad-dunya. Coba lagi. Ad-dana. Artinya rendah dekat. Dunia ini rendah dekat Bu. Ayah saya itu ingat banget saturasi oksigen 80, saya antar ke rumah sakit Hasan Sadikin. Kakak saya yang lagi kuliah S3 di Jepang bilang, masukin ke rumah sakit, masukin ke rumah sakit. Saya masukin ke rumah sakit. Itu di lift masih gagah papa saya. Udah Ren, aman, insya Allah bapak baik-baik aja. Iya Pak, hati-hati, semangat Pak ya, semangat. Masuk lift. 2 minggu kemudian saya harus jemput papa saya, udah dalam peti ventilator ICU, dimakamkan di Cikadut. Cepat sekali, jam 4 wafat, jam 5 habis subuh saya kemudian ngurus di Cikadut, jam 6 saya sholatkan di rumah sakit Hasan Sadikin, jam 7 saya kuburkan, setengah 8, jam 8 papa udah gak ada. Saya berdua sama mama saya nunggu kakak saya dari Jepang berbulan-bulan. Seperti itu. Dunia ini cepat Bu. Setelah itu sudah mobil dibahas, obligasi dibahas, bagi dan segala macam sudah. Itu sangat cepat. Sangat apa? Cepat. Kita itu akan kembali ke tanah Bu. Yang nanti abadi itu apa? Amal kita itu yang abadi. Rezeki kita itu apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita sedekahkan. Maka saya tutup dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi Muhammad SAW potong kambing sama Aisyah. Habis dipotong Nabi pergi. Lalu Aisyah disuruh bagi-bagi ke para sahabat. Begitu balik Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah, apa yang tersisa? Apa kata Nabi? Apa yang tersisa? Apa yang tersisa dari kambing yang kita potong ini? Apa kata Aisyah? Wahai Nabi, hanya 1 paha kambing yang tersisa. Bagian kecil dari 1 paha yang tersisa. Yang lainnya udah dibagi-bagi ke para sahabat. Apa kata Nabi? Semuanya itu sisa, yang habis yang kita makan. Apa kata Nabi? Semuanya itu sisa. Semuanya nanti akan tersisa di akhirat, kita akan dapat balasannya. Yang habis yang kita makan, ini yang habis. Tapi yang lain akan tersisa, kita akan dapatkan di akhirat. Makanya Masya Allah besar sekali di pahala keluarga besar Pak Zaini ya, yang kemudian mewakafkan, yang kemudian membangun ini semua. Inilah nanti yang mudah-mudahan membela kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dosa kita sama Allah banyak Bu, dosa kita sama manusia banyak. Akhirat kita itu demi Allah akan berat Bu. Orang yang kita gibahin akan menuntut kita di akhirat nanti. Orang yang kita sangka burukin akan menuntut kita di akhirat nanti. Namanya munaqashah. Demi Allah berat. Maka semoga amaliat kita bagi makan, amaliat kita baik hati. Mastata'tum. Coba lagi. Mastata'tum. Sekuat kita. Bisanya segelas air, segelas air. Bisanya 1 potong baju, 1 potong baju. Bisanya satu plastik garam, 1 plastik garam. Bisanya cuma minjemin piring, minjemin piring. Bisanya cuma wakaf panci, wakaf panci. Masjid katanya dapur umat ya. Saya ini pengen dapat pahala. Cuma ada nih panci 1, mudah-mudahan jadi jalan saya ke surga. Panci. Itulah amal soleh. Jadi jangan kebalik. Ada dapur umat, cari duit nih masjid nih, cari duit. Nge-vendor makanan pastinya. Iblis banget gitu loh hatinya. Sama orang jujur kan. Bantu enggak, memudahkan kaum muslimin enggak, berjuang sama Quran enggak, komentator mulut jahat ini nanti asfala safilin. Maka ini saya karena belajar Quran, ini munafik tuh begitu Bu. Dia di dalam tubuh kaum muslimin tapi bikin repot.
Dia di dalam tubuh kaum muslimin tapi menyakiti kaum muslimin. Makanya di Al-Baqarah ngebahas orang kafir itu 2 ayat aja, ayat 6 ayat 7. Ngebahas mukmin 5 ayat, ngebahas munafik belasan ayat. Maka yang hadir di sini jangan jadi munafik. Masjid Az-Zaini hormati. Dia abul wakifnya, keluarga itu yang wakaf. Nama masjid itu nama keluarga. Kayak gak ada nama yang lain aja. Lambe gitu. Cangkem. Wakaf enggak, bangun masjid enggak, komentar jelek banget, enggak boleh. Enggak boleh. Barang siapa yang berbahagia dengan nikmat kaum muslimin, coba ulangi. Barang siapa yang tidak hasad, baginya nikmat tersebut yang akan datang padanya kemudian. Baginya nikmat tersebut yang akan datang kemudian. Keluarga Az-Zain, keluarga Bapak Zain bangun masjid, ibu teh mesti senang. Ya Allah, satu keluarga bangun masjid, betapa besar pahalanya ya Rob. Saya bahagia saudara saya bangun masjid. Insya Allah keluarga ibu juga akan bangun masjid. Kalau nggak di zaman ibu, zaman anak-anak ibu. Siap? Kalau ada saudara kita bisa wakaf alat dapur, bisa amaliyat, kita mesti senang, ya Allah saya pengen bersedekah seperti dia. Nanti kita akan dapat nikmat seperti dia. Siap? Kalau tetangga kita beli mobil cash, misalnya Innova, ikut bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahagia saya kamu beli Innova. Neng, barokah, ikut bahagia. Nanti dapat Innova juga. Kapan kita ini celakanya, orang dapat Innova, kita yang sengsara. Paling juga leasing, utang. Jelek gitu loh, mulut kita tuh jelek. Innova dari mana? Itu kan pengen. Siapa tahu dagang udah belum tentu semua PNS punya mobil korupsi. Dan kalau memang dia korupsi, nggak pantas juga kita korupsi, nggak boleh. Itu urusan dia sama Allah. Pandangan kita kepada manusia sangka baik, nggak boleh. Kita hukum bukan, hakim bukan, KPK bukan, jaksa bukan. Tahu nggak golongan berapa tuh? Nggak mungkin. Obat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga disayang Allah semuanya. Semoga yang lagi masalah Allah kasih jalan keluar. Yang lagi sakit semoga Allah sehatkan. Saya minta doa istri saya setelah amaliyat 3 tahun ya beramal alhamdulillah Allah kasih hadiah kanker rahim stadium 3. Jadi istri saya habis operasi besar kemo. Kayak nanti habis saya ceramah kapan mau ngundang istri saya juga bisa ya. Jadi saya suka ngomong sama muslimah ini, masalah ibu apa sih ibu? Ngasih makan cuma sekeluarga, kanker juga enggak, paling teh jauh teh sariawan, tapi ngerasa teh hidup teh, aku hidup paling sengsara. Istri saya 3.000 porsi ngasih makan orang, kanker rahim. Rahimnya diangkat kemoterapi, ngurus umat 26 titik cabang dakwah. Suaminya begini sibuk, cuek lagi saya orangnya. Jadi janganlah kita kemudian jahat sangka buruk sama Allah. Tetap sangka baik sama Allah. Siapa yang lagi kekurangan, semoga Allah cukupi semua kekurangan. Yang lagi berhutang, tolong ganti doanya, minta Allah yang bayarkan. Karena kita sudah coba bayar nggak lunas-lunas. Ya. Jadi ya Allah, izin bayarkan hutang-hutang saya. Saya mentok dan gak sanggup, jadi Engkau saja yang bayarkan. Sujud kepada Allah, taat kepada Allah. Yang lagi sakit semoga disembuhkan, dilapangkan. Berkah untuk Masjid Az-Zaini. Ya, maju terus Beki SI mengelola umat, sangka baik ya, minta dilindungi Allah. Karena dakwah ini yang paling gede setannya di dakwah, bukan di diskotik. Dari diskotik udah setan semua. Nggak digoda juga udah zina, nggak digoda mabok gitu. Nah, di mana setan yang gede? Setan yang gede, setan yang jenderal, setan profesional ada di entitas dakwah, ada di masjid. Menggoda untuk sangka buruk, menggoda untuk pecah belah. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.